Kuliah Kerja Nyata atau KKN Tim 2 tahun 2020 Universitas Diponegoro dilaksanakan selama 42 hari, terhitung dari tanggal 5 Juli 2020 sampai dengan tanggal 15 Agustus 2020. Adanya pandemi COVID-19 yang semakin meluas membuat pelaksanaan KKN pada kali ini berbeda karena dilaksanakan secara mandiri di daerah sekitar domisili mahasiswa peserta KKN. KKN Tim 2 tahun ini mengusung tema pemberdayaan masyarakat di tengah pandemi COVID-19 berbasis pada tujuan pembangunan berkelanjutan. Dalam pelaksanaan program pengabdian harus disesuaikan dengan tema dan tetap melaksanakan protokol kesehatan. Lokasi pengabdian saya berada di Kelurahan Pedalangan, Kecamatan Banyumanik, Kota Semarang, Provinsi Jawa Tengah. Perkenalkan, saya Triyunianto dari Program Studi S1 Matematika Angkatan 2017, Fakultas Sains dan Matematika Universitas Diponegoro. Sebagai salah satu peserta KKN Tim 2 tahun 2020 Universitas Diponegoro dengan dosen pembimbing lapangan Bapak Insinyur RTD Wisnubroto Magister Teknik. Kelurahan Pedalangan merupakan salah satu dari 11 kelurahan yang ada di Kecamatan Banyumanik. Kelurahan ini memiliki 68 rukun tetangga yang tersebar di 11 wilayah rukun warga. Kelurahan Pedalangan merupakan salah satu wilayah di Kota Semarang yang perkembangannya terjadi sangat cepat. Kelurahan Pedalangan terkena dampak dari adanya kawasan pendidikan di Kelurahan Tembalang. Banyak terjadi perubahan lahan dilihat dari adanya pembangunan perumahan baru dan pertumbuhan penduduk. Jumlah penduduk di Kelurahan Pedalangan pada tahun 2019 adalah sekitar 12.821 jiwa dengan 6.423 penduduk laki-laki dan 6.398 penduduk perempuan. Batas wilayah Kelurahan Pedalangan yaitu di sebelah utara berbatasan dengan Kelurahan Tembalang, di sebelah timur berbatasan dengan Kelurahan Kramas, di sebelah selatan berbatasan dengan Kelurahan Padangsari, dan di sebelah barat berbatasan dengan Kelurahan Serondol Wetan. Kelurahan Pedalangan letaknya cukup strategis karena berada di tengah wilayah Kecamatan Banyumanik yang 80% masyarakatnya bertempat tinggal di perumahan yang padat penduduk. Sebagian besar mata pencarian penduduknya adalah pedagang. Ada beberapa potensi wilayah yang ada di Kelurahan Pedalangan. Yang pertama yaitu di bidang ekonomi. Kelurahan ini memiliki kampung tematik unggulan yang disebut Kampung Hastakarya yang berada di wilayah RW 5. Kampung tematik merupakan salah satu inovasi pemerintah Kabupaten Semarang untuk mengatasi permasalahan pemenuhan kebutuhan dasar, utamanya pada peningkatan kualitas lingkungan rumah tinggal warga miskin dan prasarana dasar pemukiman, serta meningkatkan perekonomian yang kreatif. Sesuai sebutannya, kampung tematik ini mengembangkan kreativitas masyarakatnya tentang hastakarya atau karya kerajinan tangan yang berpotensi seperti batik tulis, batik cap, sulam pita, rajut, dan makram. Hasilnya dapat berupa tas, taplak meja, dan lain-lain. Yang kedua adalah di bidang pariwisata. Kelurahan ini memiliki tempat yang menarik untuk dikunjungi, yaitu Taman Tirto Agung.
Taman Tirto Agung ini tak pernah sepi dari aktivitas di hari-hari biasa. Walaupun di masa pandemi ini membuat taman tidak terlalu ramai, tetapi tetap memiliki pengunjung. Taman ini memiliki tempat yang luas dan fasilitas yang lengkap, sehingga aktivitas yang bisa dilakukan cukup beragam. Mulai dari berduduk santai, menikmati kuliner, sampai olahraga besar seperti bola voli dan panjat tebing. Panjat tebing memang menjadi salah satu keunggulan dari Taman Tirto Agung dibandingkan dengan taman-taman yang lain di Semarang. Pada akhir pekan adalah waktu paling ramai pengunjung dan juga banyak sepeda, mobil-mobil kecil yang disewakan untuk anak-anak bermain. Tidak hanya pengunjung yang datang, tetapi juga gerobak-gerobak makanan yang siap dinikmati, antara lain bakso, sosis bakar, somai, dan lain sebagainya. Program pertama yang saya laksanakan berlokasi di SD Negeri Pedalangan 1 dengan sasaran wali kelas 6 SD tersebut. Program ini diawali dengan survei lokasi dan mengurus perizinan di sekolah, kemudian melakukan diskusi dengan kepala sekolah dan guru sebagai sasaran kegiatan. Pandemi COVID-19 mengharuskan belajar dari rumah untuk setiap sekolah. Hal ini membuat beberapa siswa menjadi jenuh belajar. Di SDN Pedalangan 1 saat ini telah menjalani sekolah secara daring melalui media-media daring yang dapat digunakan. Tetapi siswa yang tidak memiliki akses secara daring dapat mengambil atau mengumpulkan tugas secara langsung ke sekolah. Guru di sekolah pun kesulitan dalam merangkum materi agar dapat disampaikan dengan mudah kepada siswanya. Terlebih, mengajarkan matematika secara daring merupakan suatu hal yang cukup sulit, mengingat pelajaran ini merupakan salah satu mata pelajaran yang sulit bagi siswa, dan kejenuhan siswa dalam belajar secara daring membuat semangat belajar menurun. Penyelesaian permasalahan ini adalah dengan memberikan metode pembelajaran yang lebih efektif, yaitu salah satu caranya dengan membuatkan modul ringkasan berupa smartbook yang didesain menarik dan juga membuat video penjelasan materi yang mudah dipahami oleh siswa. Sehingga program pertama ini adalah pembuatan modul pembelajaran matematika untuk guru sekolah dasar berupa smartbook sebagai pendukung mengajar selama pandemi COVID-19. Tujuan dari program ini adalah membantu guru dalam proses pembelajaran selama masa pandemi COVID-19 yang dilaksanakan secara daring dari rumah. Program ini terlaksana pada tanggal 27 Juli 2020 sampai dengan 4 Agustus 2020 dengan diawali pemberian modul ringkasan berupa smartbook dan video pembelajaran yang telah didiskusikan sebelumnya. Kemudian beberapa hari ke depan, saya membantu guru untuk membuat video pembelajaran, mulai dari mengambil video sampai dengan proses pengeditan. Hingga pada akhir program ini, saya memberikan tempat sampah karena sekolah ini masih membutuhkan tempat sampah yang cukup. Program kedua saya berlokasi di SD Negeri Pedalangan 3 dengan sasaran guru-guru kelas 4, 5, dan 6. Program ini diawali dengan survei lokasi dan mengurus perizinan di sekolah, kemudian melakukan diskusi dengan kepala sekolah dan guru sebagai sasaran kegiatan. Dalam mendukung terciptanya pembangunan berkelanjutan di bidang pendidikan yang berkualitas, dibutuhkan sistem belajar yang kreatif dan inovatif. Sebagian siswa SD masih membutuhkan cara belajar yang menarik. Selain itu, tenaga pendidik juga harus membuat cara belajar yang menarik, agar proses pembelajaran terasa menyenangkan, terutama untuk pelajaran yang sering kali dianggap sulit, yaitu matematika. Materi-materi dasar seperti operasi perkalian dan pembagian merupakan hal yang harus diajarkan dengan menyenangkan karena akan sangat berguna bagi siswa untuk kedepannya. Sehingga dibutuhkannya suatu terobosan baru dalam menghitung perkalian dan pembagian, yaitu salah satunya menggunakan alat peraga batang napir. Batang napir bekerja dengan sistem penjumlahan.
yang merupakan dasar matematika yang paling penting. Selain itu, batang napir mampu melakukan perhitungan perkalian dan pembagian dengan digit yang relatif banyak, dengan sangat mudah dan cepat. Alat peraga ini didesain menarik agar siswa tidak jenuh dalam belajar. Maka program kedua ini adalah belajar matematika asyik dengan media batang napir sebagai pendukung pendidikan berkualitas. Tujuan dari program ini adalah memberikan inovasi kepada guru dalam proses pembelajaran dengan menggunakan media alat peraga batang napir dan dilengkapi dengan video petunjuk belajar dengan menggunakan batang napir, yang kemudian memudahkan penyampaian materi matematika khususnya pada materi perkalian dan pembagian. Selain itu, alat ini juga didesain menarik agar siswa tidak jenuh selama pelajaran matematika. Program ini terlaksana pada tanggal 21 Juli 2020 yang dilakukan dengan sosialisasi penggunaan yang dijelaskan secara langsung kepada guru-guru dengan menggunakan alat peraga, yang kemudian dapat menjadi ilmu baru dalam mengajar. Selain itu, juga diberikan video panduan penggunaan alat peraga ini agar dapat dibagikan kepada siswa dan juga guru-guru lain yang tertarik dengan metode ini.